Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita yang ke-6. Kali ini kita akan belajar bersama-sama berkenaan dengan persaudaraan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat yang akan kita pelajari bersama, kita ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, saudara sekalian, sebelum kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini, mempelajari bagian-bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Yohanes yang pertama ini, mari kita berdoa dan mohon pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur karena Tuhan menolong kami sehingga sampai hari ini kami dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami. Hari ini kami akan belajar Tuhan berkenaan dengan kasih persaudaraan. Tolonglah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Bimbinglah kami supaya kami tidak menyimpang dari apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mempelajari kembali berkenaan dengan tema besar kita, itu murid Kristus yang memikul salibnya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama berkenaan dengan tugas kita, yaitu mewujudkan kasih persaudaraan. Dalam hal ini, saudara sekalian, bahwa kasih persaudaraan itu seharusnya bukan hanya sekedar teori semata-mata, atau dikotbahkan, atau didiskusikan semata-mata, tetapi harus diwujudkan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pelajaran kita pada hari ini akan berusaha untuk memahami bagaimana kita bisa mewujudkan kasih persaudaraan di dalam kehidupan berjemaat. Ayat-ayatnya diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, jika ada orang yang tidak mau menjadi orang Kristen karena ia melihat langsung bahwa di dalam gereja atau lembaga Kristen banyak kebencian ada di sana. Ada kebencian di antara anggota gereja atau pegawai Kristen. Maka kita harus mawas diri. Ada apa sebenarnya? Mungkin mereka sudah tahu berkenaan dengan kasih persaudaraan. Atau mungkin mereka sudah mendengar dan hafal bahwa firman Allah mengatakan supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Atau kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang menyebut dirinya orang-orang Kristen ini tidak bisa mewujudkan apa yang sudah dihafalnya atau yang sudah diketahuinya. Dan sering hal ini membuat banyak orang tidak tertarik kepada kekristenan. Orang-orang Kristen sendirilah yang menjadi batu sandungan sehingga saudara-saudaranya tidak tertarik untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini, kita semua saudara dan saya perlu mawas diri. Sudahkah kita mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan pada waktu Tuhan memilih kita menjadi umat-Nya yang ditebusnya? Pelajaran kita hari ini berkaitan dengan kasih persaudaraan diambil dari surat pertama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat hafalan diambil dari ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari
dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat ini cukup keras, saudara sekalian, cukup tegas. Tetapi inilah yang dikehendaki Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, supaya kita saling mengasihi. Supaya kita mengasihi saudara kita. Biarlah ayat hafalan ini akan benar-benar tertanam dalam hati kita dan kemudian kita wujudkan di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jangan kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saya lanjut, saudara sekalian, pada ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada pelajaran yang akan kita petik dari ayat-ayat ini. Yang pertama, dorongan untuk mempraktikkan kasih persaudaraan itu memang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Frasa, inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya di ayat 11. Sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang percaya diperintahkan sejak mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus untuk saling mengasihi. Saudara sekalian, kitab Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-12, memberitahu kita tentang hal yang sama. Inilah perintah Tuhan Yesus Kristus. Sabdanya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi, saudara sekalian, kasih persaudaraan itu bukan hanya sekedar diajarkan, tetapi harus dipraktekkan. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri telah memberikan contoh bagaimana mengasihi orang-orang lain. Itu sebabnya, sebagaimana yang sudah saya baca tadi, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 itu, bahwa kita diperintahkan untuk saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Kata kasih yang digunakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga
ayat yang ke-11 tadi adalah agape, yaitu kasih yang tanpa pamrih. Artinya, kasih yang mengusahakan, dan bukan hanya mengusahakan saja, selalu mengusahakan kebaikan, bahkan yang terbaik bagi pihak lain yang menjadi objek kasihnya atau yang dikasihinya. Nah, kalau kita bicara soal kasih yang satu ini, yaitu kasih agape, istilah yang dipakai, bisa juga dijelaskan sebagai kasih meskipun. Dalam hal ini, kasih yang sesungguhnya itu tidak tergantung pada objeknya, tetapi tergantung pada subjeknya. Jadi kasih meskipun ini, atau kasih yang dicontohkan Tuhan Yesus, itu adalah kasih yang tergantung pada yang mengasihi, bukan tergantung pada yang dikasihi. Bahasa kerennya, kasih yang tergantung pada subjeknya dan bukan pada objeknya. Secara alami, saudara sekalian, kita ini mengasihi orang yang ada hubungan baik dengan kita, atau orang yang menguntungkan kita, karena kasih alami manusia itu adalah kasih yang bersyarat, memiliki syarat-syarat tertentu. Misalnya kalau saudara membaca dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-46, itu kita bisa melihat di sana tentang kasih yang bersyarat tersebut. Saya baca dari Matius pasal 5, ayat yang ke-46. Bunyinya demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi, kasih karena orang mengasihi kita. Jadi, kasih karena. Kemudian ada kasih tetapi. Kita mengasihi orang lain, tetapi orang itu harus melakukan ini, itu, dan sebagainya, yang tentunya menyenangkan kita atau menguntungkan kita. Kadang-kadang kasih yang bersyarat menggunakan kata kasih, sebab itu artinya aku mengasihi kamu, sebab itu kamu jangan macam-macam ya dengan saya. Misalnya seperti itu. Jadi, dorongan untuk mempraktekkan kasih persaudaraan itu seharusnya datang dari kita, dari subjek, bukan karena objek atau karena yang dikasihi. Secara alami tidak mungkin kita melakukan itu. Hanya karena kita sudah berpindah dari maut kepada hidup, kita sudah ditebus, maka Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Saudara sekalian, Bapa kita yang di surga itu mengasihi semua ciptaannya. Tuhan memberikan apa yang diperlukan untuk kehidupan mereka. Bahkan Tuhan Yesus pernah bersabda bahwa burung-burung di udara itu tidak menabur, tidak menanam, tidak juga mengumpulkan dalam lumbung, tetapi Tuhan memeliharakan mereka. Seperti juga bunga bakung yang di lembah. Bahkan dikatakan, Salomo yang begitu kaya, dia tidak memiliki pakaian seindah bunga-bunga tersebut. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan, Allah mendandani rumput yang umurnya begitu pendek dengan bunga yang begitu luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang bermurah hati. Maka kita yang sudah diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, wajib kita mengasihi seperti Bapa kita mengasihi kita. Seperti Tuhan Yesus telah
mengasihi kita sekalian. Itu sebabnya kasih yang dimintakan bukan kasih karena, bukan kasih tetapi, atau kasih sebab itu, tetapi kasih meskipun. Kasih yang tergantung dari yang mengasihi, bukan tergantung pada yang dikasihi. Secara kenyataan, kasih agape adalah kasih yang bersifat keputusan. Itu bukan kasih karena perasaan semata-mata. Nah, saudara sekalian, karena kasih semacam ini adalah kasih yang bersifat keputusan, maka dapat diperintahkan. Itu sebabnya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu tidak tergantung dari perasaan, tetapi tergantung dari keputusan. Tuhan Allah telah memutuskan untuk mengasihi kita. Dengan demikian, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua, umat manusia ini, melalui pemeliharaannya yang begitu ajaib dan luar biasa. Saudara sekalian, Tuhan memberikan mataharinya kepada semua ciptaannya. Dia tidak pilih kasih di dalam hal ini supaya orang-orang itu benar-benar bisa hidup dengan baik. Ia telah memutuskan, meskipun manusia ini telah jatuh di dalam dosa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan pemberontakan kepadanya, bahkan menolak Dia, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Nah, itu sebabnya Tuhan juga memerintahkan kepada orang yang telah ditebusnya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Luar biasa, saudara sekalian. Dikatakan bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengasihi. Kemudian Tuhan memberikan contoh. Tuhan Yesus datang memberikan contoh bagaimana mengasihi yang sesungguhnya. Ia berkorban untuk keselamatan umat manusia. Ia merelakan diri, merendahkan diri untuk kebaikan umat manusia. Dan mereka yang percaya kepadanya menerima keselamatan itu, menerima kehidupan yang bermakna, kehidupan yang abadi, dan juga memiliki pengharapan karena yang berjanji adalah setia, yang berjanji adalah Dia yang penuh kasih kepada kita sekalian. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ketiadaan kasih persaudaraan di dunia ini menyebabkan perintah ini datang. Secara umum dunia ini tidak menunjukkan kasih. Kenapa? Sejak manusia jatuh di dalam dosa, orang lebih berpusat pada dirinya sendiri atau bersifat egois. Sifatnya adalah aku, dan aku. Dan tidak peduli kepada yang lain. Itu secara umum. Dunia justru banyak menunjukkan kebencian. Nah, contoh yang digunakan di dalam kitab Yohanes tadi adalah Kain. Itu adalah anak pertama dari Adam dan Hawa. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8, dikatakan bahwa Kain membunuh adiknya gara-gara persembahan adiknya berkenan kepada Allah, berkenan kepada Tuhan, sementara persembahannya tidak berkenan kepada Tuhan. Kain dianggap berasal dari si jahat, karena tindakannya, perbuatannya meniru iblis. Itu kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Menyebutkan bahwa si iblis itu sejak awalnya adalah
Kain dikaitkan dengan hal itu, bahwa dia membunuh saudaranya. Saudara sekalian, sebagaimana Kain benci kepada kebenaran Habel, maka dunia juga benci kepada kebenaran orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan orang percaya yang benar membuat dunia nampak bersalah di hadapan Tuhan Allah. Dengan demikian, maka orang-orang yang tidak benar ini ingin membenarkan diri, dan supaya hati nuraninya tidak menuduhnya terus-menerus, maka dia akan menghapuskannya dengan cara untuk menyingkirkannya. Selain itu, dunia juga membenci Kristus. Tetapi Kristus tidak nampak pada zaman sekarang ini, karena Kristus telah kembali ke surga. Sehingga kebencian itu ditumpahkan, dialihkan kepada pengikut-pengikut Kristus yang dibenarkan oleh Tuhan Allah melalui penebusan dan pengampunan dosa. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 memberitahu kita sekalian. Saya baca saudara sekalian, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Demikian, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, kenapa? Sebenarnya dunia itu membenci Kristus, karena Kristus adalah benar, dan dia membawa kebenaran. Sebab sabdanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan dunia tidak suka kebenaran. Maka Yesus Kristus kemudian dibenci oleh dunia ini. Tapi karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, namun kemudian bangkit dari kuburnya, dan kemudian pulang kembali ke rumahnya di surga, dan tidak nampak pada saat ini, maka kebencian itu ditumpahkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara sekalian, orang Kristen yang mempunyai kebencian kepada saudara seiman itu sedang berpihak pada kelompok iblis dan dunia ini. Orang Kristen memang bukan dari dunia ini karena Kristus telah memilih mereka dari dunia. Maka tidak boleh ada kebencian di antara saudara-saudara seiman. Atau tidak boleh ada kebencian kepada sesama manusia. Seharusnya dan sudah selayaknya orang-orang yang percaya kepada sang kebenaran itu selalu mengasihi orang yang ada di sekelilingnya. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita sekalian. Ayat yang ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara sekalian, catatan ini memberitahu kita sekalian bahwa orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dipilih dari dunia ini untuk menjadi umat-Nya, menjadi umat yang dikuduskan bagi Dia untuk berbuat baik, penuh dengan kasih sayang kepada sesama, kepada saudara-saudara yang seiman juga. Yang ketiga, pentingnya kasih persaudaraan di dalam jemaat. Karena begini, saudara sekalian, salah satu ciri bahwa seorang adalah seorang Kristen yang sejati, yaitu kasihnya kepada saudara seiman dan kasihnya kepada sesamanya. Orang Kristen sejati senang sekali akan suka bersekutu dengan saudara-saudara seimannya dan memperhatikan satu dengan yang lain. Pertobatan kepada Kristuslah yang sebenarnya memampukan
orang Kristen untuk mengasihi sesamanya dan saudara seimannya dengan kasih Kristus. Jadi bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi justru Tuhan Yesus Kristuslah yang memberikan kemampuan, kekuatan untuk dapat mewujudkan kasih tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Kasih persaudaraan sangat-sangat penting, saudara sekalian. Di dalam kalimat barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut, merupakan kalimat yang keras bagi setiap orang Kristen. Karena orang yang tidak mengasihi saudara seimannya bukanlah seorang Kristen yang sejati. Disebutkan di sini, ia masih di dalam maut. Kekristenan sejati itu bukan soal pengetahuan atau hal-hal yang berkenaan dengan teologianya, tetapi justru yang menjadi ciri khasnya adalah kasihnya kepada saudara-saudara seimannya. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35 memberitahu kita demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa ciri kekristenan yang sejati itu bukan pandainya berorasi atau pandainya berbicara, pandainya berkhotbah, tetapi justru cirinya adalah kasih yang ada pada mereka. Kasih kepada Tuhan Allah, kasih kepada sesama, terutama juga kasih kepada saudara-saudaranya seiman. Saudara sekalian, penting sekali kasih persaudaraan itu. Menurut ayat yang ke-15 di dalam pasal 3, di dalam 1 Yohanes tadi, seseorang yang membenci saudara seiman memiliki potensi untuk menjadi pembunuh. Nah, saudara sekalian, pembunuh di sini itu bisa dalam arti fisik, benar-benar membunuh artinya, ataupun membunuh kehidupannya, kehidupan sehari-harinya. Dan jangan lupa, pembunuh tidak dapat memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, orang Kristen yang memelihara kebencian di dalam kehidupannya menunjukkan bahwa dia belum lahir baru. Ia belum sungguh-sungguh mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada hidup kekal dalam dirinya. Kalau seseorang sudah percaya menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya secara pribadi, maka Roh Allah yang berkenan memeteraikannya, yang tinggal di dalam hidupnya, akan menuntun dia dari hari ke hari untuk terus belajar mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi sesamanya manusia. Betapa pentingnya, saudara sekalian, kasih persaudaraan itu. Karena kasih persaudaraan itu menjadi ciri khas bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Yang keempat, bagaimana wujud kasih persaudaraan tersebut? Teladan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih itu tidak hanya sekedar kata-kata tanpa bukti. Di dalam konteks kasih agape, jika diperlukan, orang Kristen yang sejati akan rela berkorban bagi saudara seimannya agar saudara-saudaranya itu mendapatkan pertolongan demi kebaikan saudara-saudaranya tersebut. Demikian juga dia rela untuk berkorban bagi orang-orang lain yang memang memerlukan kasih dia, tanpa embel-embel untuk keuntungan pribadi. Karena bagaimanapun juga,
Tuhan Yesus Kristus juga tidak mencari keuntungan dirinya, tetapi dia berkorban untuk orang-orang yang dikasihinya, untuk kita semua yang percaya kepadanya. Orang Kristen sejati pasti akan berusaha menolong, memenuhi keperluan saudara seimannya yang memang perlu ditolong. Tentunya ini bukan mendukung tentang kemalasan. Karena kalau kita bicara soal kemalasan, maka banyak orang yang justru mencoba untuk memanfaatkan kasih saudaranya demi kepentingannya pribadi. Dengan demikian, ia tidak memiliki kasih. Dan ini bahaya sekali. Itu sebabnya saudara sekalian, kita semua harus saling mengasihi. Bukan saling mengandalkan orang lain. Karena di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10 memberitahu kita, dikatakan bahwa barang siapa tidak bekerja, jangan ia makan. Artinya bahwa orang ini itu benar-benar malas. Karena malas ya tentunya nggak bisa makan. Itu sebabnya bukan kita tidak peduli kepadanya, tetapi jangan sampai kasih kita kemudian dimanfaatkan oleh saudara kita tersebut untuk menjadi semakin malas. Nah, saudara kan kasih itu perlu diwujudkan dalam tindakan nyata dan di dalam kebenaran, karena perbuatan kita berbicara lebih keras daripada setiap ucapan kita. Kesimpulannya, kita sudah mengalami kasih Allah Bapa yang mengorbankan Kristus untuk keselamatan kita. Maka sudah sepatutnya lah kita mengasihi saudara-saudara seiman kita dengan kasih surgawi itu. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita, sekaligus kasih yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Salib yang kita pikul adalah ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi saudara seiman dengan kasih yang sejati. Kasih yang diwujudkan di dalam perbuatan, di dalam tindakan kita. Bukan hanya sekali-sekali, tetapi setiap hari. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Karena Kristus ingin kita naik peringkat, sehingga kasih kita kepada saudara seiman makin serupa dengan kasihnya kepada kita. Kristus ingin kasih kepada saudara seiman menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang lain, supaya mereka pun kemudian belajar dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai tidak adanya kasih persaudaraan di antara kita menjadi batu sandungan untuk orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu memang sangat menyedihkan. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberikan kepada kita sekalian kemampuan itu. Kemampuan untuk mengasihi. Bukan kasih yang egois, tetapi kasih yang tulus. Kasih yang menginginkan kebaikan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih saudara sekalian. Mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kepada kami kemampuan untuk mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan telah menolong kami, memberikan teladan kepada kami bagaimana caranya mewujudkan kasih yang Tuhan kehendaki tersebut. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ucapan syukur kami, menyerahkan doa kami. Amin. Sudah sekalian, sampai ketemu dalam rekaman-rekaman yang berikut. Tuhan memberkati kita sekalian. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Roh Kudus menyertai kita seterusnya.